menjual ayat, menjual hadis untuk kepentingan perut, bukan ulama. Lebih jelek daripada Dajjal. Ini tidak ulama-ulama sekarang dikasih duit untuk fitnah Habib Rizik, diambil sama dia. Ada enggak? Dikasih duit untuk fitnah Islam, ada enggak? Ada enggak? Dikasih duit untuk menghina Nabi, ada enggak? Ada enggak? Dulu ada juga ngakunya ulama, ngaku ulama, padahal bukan ulama. Rambutnya gondrong, mukanya jelek. Habib kok begitu, Habib? Siapapun, dengerin, siapapun yang menghina Nabi, yang menjelek-jelekkan Nabi, akan saya hinakan, saudara-saudara. Masa bodoh, mau kiai, mau hajiran, mau ustaz, kalau menghina Nabi akan saya hinakan. Betul? Betul? Nabi kita mulia tidak? Mulia tidak? Agung tidak? Berani? Ribut cengai begitu. Ribut cengai, geluk cengai, betul? Di sini masuk daerah Banten, betul? Betul? Saya mau tanya, orang Banten banyak Jawa atau tidak? Banyak Jawa atau tidak? Anak-anak santri banyak tidak yang belajar sama Jawara? Banyak tidak? Yang belajar bela diri banyak tidak? Siap jaga Nabi? Siap jaga kehormatan Nabi? Makanya belajar bela diri. Kalau ada yang macam-macam kelas, gitu. Betul? Takbir! Takbir! A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wan nabat wa qadral arzaq wal aqwat wa athaba 'alal a'malis salihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad lil mu'jizati zahirat alladhi hasala min nurihi wujud al-kainat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wal fudala wa sa'adatil ulama, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Hadi As-Sejab, yang saya cintai, yang saya muliakan, As-Sayyid Zaidan As-Sejab, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para asatid yang hadir pada malam yang mulia ini, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darul
Manafiqah wa Da'wah yang dipimpin langsung oleh Mudhirul Ma'had Kiai Haji Ramli beserta segenap keluarga besarnya yang hadir pada malam yang mulia ini, menjadi wasilah, menjadi sebab duduknya kita di acara yang mulia peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga para habaib, para kiai, para asatidz, para ulama disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya oleh Allah, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pemuda, para pemudi sekalian yang hadir, yang semuanya kita adalah umat yang terbaik karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan al-ajil takfihil isyarah. Orang yang berakal itu cukup dengan isyarat, tahu di mana tempat. Kalau tempat majelis diisyaratkan jangan banyak yang berbicara, maka orang yang berakal akan paham dengan isyarat itu. Tetapi kalau orang-orang yang tidak berakal, maka mereka tidak akan memahami isyarat. Dari tadi panitia sibuk untuk mengkondusifkan, menertibkan para jamaah. Karena itu, jika Anda ingin dijadikan orang-orang yang berakal, maka hendaknya Anda memahami perkataan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang yang berakal cukup dengan isyarat. Kalau di dalam majelis ta'lim, di tempat-tempat ilmu semacam ini, tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh ada yang banyak bergurau, tidak boleh banyak bercanda, maka orang yang berakal akan paham dengan itu. Jika banyak yang masih tertawa, bercanda, maka pahamilah mereka bukan orang-orang yang memiliki akal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat majelis yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah mendudukkan kita, Allah memuliakan kita di dalam suatu majelis yang mana kita bersama-sama memuliakan kekasih Allah namanya Nabi Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena pada malam yang mulia ini lisan-lisan kita dihiasi, lisan-lisan kita dimuliakan untuk memuliakan, untuk mengagungkan manusia yang paling baik, namanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, hadirin hadirat, tolong disimak baik-baik. Tidak ada majelis, tidak ada perkumpulan di alam dunia yang lebih baik daripada perkumpulan majelis yang mengajak kita ke jalan Allah, yang mengajak kita duduk dengan orang-orang yang baik, yang mengajak kita untuk duduk dengan orang-orang soleh. Karena itu Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya menjelaskan, man jalasal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana syarran. Barang siapa yang suka duduk dengan orang-orang yang baik,
Allah akan jadikan dia orang-orang yang baik, sekalipun sebelumnya dia bukan orang yang baik. Sebaliknya, wa man jalasal asyrar ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana khairan. Dan barang siapa yang suka duduk dengan orang-orang yang tidak baik, suka duduk dengan orang-orang yang lalai kepada Allah, Allah akan jadikan dia golongan orang-orang yang tidak baik, sekalipun sebelumnya dia adalah orang yang baik. Saudara-saudara, saya dan Anda ini bukan orang baik. Saya dan Anda ini bukan orang soleh. Saya dan Anda ini bukan orang-orang yang ahli ibadah. Saya dan Anda ini ingin menjadi bagian golongan orang-orang yang baik, sehingga Allah jadikan kita, Allah berikan kita taufik untuk bisa berbuat baik. Hingga pada malam yang mulia ini, saya dan Anda duduk di majlis di tempat orang-orang yang baik, maka insya Allah kita semua dijadikan orang yang baik. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini majlis dikatakan tempat yang baik? Kenapa ini tempat dikatakan tempat yang baik? Kenapa waktu ini dikatakan waktu yang baik? Karena waktu ini menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Tempat ini menjadi tempat yang mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Tempat ini menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi besar Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Perhatikan baik-baik. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, aku tidak pernah memuliakan Nabi dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi besar Muhammad. Syairku menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Syairku menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Saya dan Anda menjadi ummatul marhumah, umat yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baiknya umat, dilahirkan untuk manusia, dikeluarkan untuk manusia. Tidak ada satu umat pun dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam yang Allah abadikan, yang Allah nyatakan sebagai umat yang terbaik, kecuali satu, umatnya Nabi besar Muhammad. Umat Nabi besar Muhammad. Saya dan Anda menjadi umat terbaik. Bu, Pak, dengerin. Saya dan Anda menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang dicintai, menjadi umat yang diampuni, menjadi umat yang diangkat derajatnya, bukan karena ibadah, tetapi kita dicintai oleh Allah karena kita menjadi umat Rasulullah Muhammad. Saudara-saudara, dari tadi kamu telah mendengarkan sholawat demi sholawat, ayat demi ayat, Quran demi Quran. Tujuannya apa? Agar Anda menjadi orang-orang yang mulia, agar Anda menjadi orang-orang yang baik. Karena itu rugi kalau Anda keluar dari tempat yang baik semacam ini. Rugi kalau Anda keluar dari tempat yang mulia semacam ini. Anda tidak bertambah baik, Anda tidak bertambah mulia, Anda tidak bertambah agung. Karena itu perhatikan setiap hal-hal yang ada dalam tempat yang baik, jangan pernah engkau nodai dan jangan pernah engkau kotori dengan perkara-perkara yang melalaikan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ini tempat menjadi mulia karena di dalamnya ada kemuliaan Nabi Muhammad. Anda yang datang banyak tolabul ilmi di sini,
Di tempat thalabul ilmi di sini gal al-imam, gal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi ragabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, dudukmu di majelis ilmu, dudukmu di pesantren, dudukmu di taman ilmu, dudukmu di majelis ilmu sesaat-saatan, hanya sebentar, tidak perlu lama, hanya sesaat. La tamassu qalaman, engkau enggak bawa pulpen, engkau enggak megang pulpen, engkau enggak bawa pena, wala taktubu harfan, engkau enggak nulis satu huruf yang ada di majelis ilmu. Apa kata Nabi Muhammad? Khairul laka, itu lebih baik bagimu min idki alfi ragabah, daripada engkau membebaskan 1000 orang budak di jalan Allah. Karena itu kalau datang di majelis ilmu semacam ini, pasang niat yang baik, pasang akhlak yang baik, pasang maksud dan tujuan yang baik, agar Anda keluar mendapatkan hal-hal yang baik, yakni rahmat dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Anda ini orang-orang pilihan, maka itu bersyukur kepada Allah. Hadir di acara semacam ini bertambah kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, dengerin baik-baik, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha. Hai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang yang percaya kepada Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan pernah engkau mengeraskan suaramu lebih keras daripada suaranya Nabi Muhammad. Mungkin Korin tadi nggak bawa ayat ini, saudara-saudara. Biar Anda paham, biar Anda jadi orang yang mengerti, biar Anda menjadi orang yang baik. La tarfa'u aswatakum, jangan meninggikan suaramu lebih tinggi dari suara Nabi. Maulid itu pembacaan sejarahnya Nabi Muhammad. Tidak berhak Anda meninggikan suara Anda lebih keras daripada sejarahnya Nabi Muhammad. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, bagaimana kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia? Apakah ayat ini masih berlaku? Gala na'am. Para ulama ahli tafsir mengatakan, setiap hadis disebutkan itu suaranya Nabi Muhammad, maka tidak ada yang lebih besar daripada suaranya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya majlis ini saya ingatkan sekali lagi, suara Anda kecil dan berakhlak dengan Nabi Muhammad, beradab dengan Nabi Muhammad. Untuk apa bikin acara maulid? Untuk apa bikin acara pengajian kalau tidak menambah kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ada yang bergurau di majelis ilmunya Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hati-hati, ini warning. Udah lampu merah. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang suka mengeraskan acara bersuara di maulid, orang-orang yang banyak lalai di maulid, orang-orang yang tidak punya adab kepada Nabi di maulid, antahbatu
akan hilang daripada amal-amalmu. Wa antum la tashkurun, engkau tidak akan sadar. Makanya perhatikan baik-baik, khusyukkan hati. Sudah saya bilang, ini maulid jangan ada yang ribut. Maulidnya Nabi besar Muhammad. Kalau anda datang dengan kerendahan hati, dengan kehusyuan hati, maka anda akan mendapatkan nabrah. Apa itu nabrah? Pandangan khusus dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Saudara-saudara, Nabi yang kamu baca ini bukan sembarangan. Pak, Bu, adik-adik dengerin. Ya ikhwani wa ya ahbabi, wahai kekasihku, wahai saudaraku, dengarkan baik-baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dengarin baik-baik. Yang kamu baca qala al-badru alaina, bukan nyambut saya kamu. Qala al-badru alaina min thaniyatin wada, telah terbit bulan purnama. Siapa bulan purnama? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Untuk apa kamu baca qala al-badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi. Hei orang yang punya hati, Anda membaca selamat datang, telah terbit bulan purnama dari Bukit Wada. Siapa bulan purnama dalam qasidah ini, dalam syair ini? Tiada lain keindahan, keelokan, kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Wa ya ahbabi, wa ya ahbabi, wahai saudaraku yang kucinta. Ketika engkau menyebutkan qala al-badr alaina, bayangkan yang datang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Akankah engkau masih melupakan dia? Akankah engkau masih meninggalkan dia? Akankah engkau masih melupakannya? Yang dimana dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali menukil satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtaqtu li ikhwani," aku rindu dengan saudara-saudaraku. Qalu sahabat berkata kepada Nabi Muhammad, bertanya, "Awalasna ikhwanak ya Rasulullah?" Apakah kami ini bukan saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi, kamu sahabatku, kata Nabi Muhammad. Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah, sampai engkau menundukkan kepalamu, berlinang air matamu merindukan mereka? Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, qaumun min ba'di, suatu kelompok, suatu kaum, suatu golongan, min ba'di, setelah aku mati nanti, setelah aku wafat nanti, kata Nabi Muhammad, yu'minu nabi wa lam yarawni. Kaum yang paling aku cinta, saudara yang paling aku cinta, mereka yang hidup setelah aku mati, tetapi mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak berjumpa denganku, kata Nabi Muhammad. Antum ya ikhwani, antum ya ikhwani, kamu yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, kamu yang berkumpul yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Apakah anda masih layak teriak-teriak tanpa menyebut namanya Nabi Muhammad? Majelis ini akan engkau kotori dan kau nodai tanpa ada perihal ikatan dengan Nabi Muhammad. Karena itu, saudara-saudara, perhatikan baik-baik, yang kamu sebut namanya manusia yang paling mulia, namanya Nabi Muhammad. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bariun nasami. Bu, Pak, dengerin. Ini yang muda-muda yang suka bandel kadang.
Disuruh jangan ngomong, pada ngomong. Dengerin baik-baik. Yang kamu baca tadi, ya Nabi salam alaih tola'al badru. Kalau mau kita kupas pada malam hari ini, dari sampai sekarang sampai saya mati nggak bisa mengupas tuntas man huwa Rasulullah. Siapa Nabi Muhammad? Tidak ada ulama satupun yang dengan sempurna menjelaskan siapa Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin saudara kita akan menjelaskan Rasulullah? Kalau disebutkan oleh Imam Busiri, bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu, dia adalah manusia yang paling sempurna batin dan zahirnya. Mau dijelaskan bagaimana lagi? Ada orang yang bertanya, Habib, bagaimana keelokan Nabi Muhammad? Allah, luar biasa Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, siflana Rasulullah, gambarkan, ceritakan kepadaku tentang Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kalau kamu lihat Al-Quran, kamu baca Al-Quran, begitulah akhlak Nabi kita Muhammad. Apa yang mau kita bahas pada malam hari ini? Sosoknya Nabi, Allah. Wajahnya Nabi, Allah. Dikatakan oleh Imam Al-Barzanji Sayyid Ja'far dalam maulidnya, anta syamsun anta syamsun anta nurun fauqa. Mau jelaskan bagaimana? Anta syamsun ya Rasulullah, engkau ibarat matahari. Anta badrun ya Rasulullah, engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas segala cahaya. Setiap orang kafir melihat Nabi Muhammad segan karena kewibawaannya. Tapi kalau sudah orang duduk dengan Nabi Muhammad, langsung jatuh cinta karena keindahan wajah Rasulullah SAW. Karena itu maulid demi maulid dibuat agar kita kenal Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, ya Rabbul badru min husni wajhi. Allahu Akbar. Bu, dengerin. Kata Habib Ali Habsyi, bulan purnama cemburu dengan ketampanan wajahnya Nabi Muhammad. Pernah lihat bulan purnama? Pernah lihat bulan purnama? Pernah enggak? Pernah enggak? Bulan purnama elok, indah dipandang, cemburu kalau melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kalau dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, ada kitab sejarah ringkas, khulasah ringkasan sejarahnya Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad masih kecil, dibawa oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad kalau jalan dinaungi awan. Betul? Betul? Kata para ulama, bukan dinaungi awan, saudara-saudara. Yang benar bagaimana Habib? Kata para ulama ahli sejarah, para ulama ahli tarikh, mereka mengatakan, kenapa Rasulullah setiap berjalan dinaungi oleh awan? Sebab cahaya matahari akan kalah kalau tidak dinaungi oleh awan dengan cahaya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Cahaya rembulan kalah, cahaya matahari kalah dengan satu wajah yang mulia, wajahnya Nabi kita Muhammad. Wajahnya Nabi Muhammad. Karena itu Bu,
Pak, adik-adik yang ku cinta, dengerin. Kamu yang kamu baca namanya tadi tidak sama dengan manusia yang kamu lihat pada malam yang mulia ini. Tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Dikatakan di dalam syair, Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa yaqutatun baina hajar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi manusianya beda dengan manusia kita. Kalau kita ini ibarat batu koral, Nabi Muhammad batu yakutnya, saudara-saudara. Dengerin bu, mau ngaji apa mau ngomong? Mau ngaji apa mau ngomong? Mau ngaji apa mau ngomong? Jawab, mau ngaji apa mau ngomong? Mau ngaji apa ribut? Jawab yang lompat. Mau ngaji apa mau ngomong? Mau ngaji apa mau bicara? Mau ngaji apa mau ribut? Siap dengerin pengajian? Siap ngaji bareng? Siap ngaji bareng? Siap ngaji bareng? Takbir! Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita bikin maulid agar kita kenal keagungan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Shallu ala Nabi. Jadi kata ulama, dengerin, biar kamu nanti kalau ada acara lagi gak main-main baca sholawatnya. Betul? Jadi kalau nanti kamu sudah dengar penjelasan, kalau ada acara maulid gak rame-rame ngomong lagi. Betul? Dengerin, Muhammadun basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad manusia, juga menikah, juga sakit, juga berdagang. Bal huwa yaqutatun. Tapi Nabi Muhammad bedanya, kalau kita ibarat batu cor, Nabi Muhammad batu yakut. Yakut sama batu cor sama tidak? Sama tidak? Sama tidak? Batu yakut dengan batu yang dibikin coran semen sama tidak? Sama tidak? Kenapa saya jelaskan ini? Banyak di luar sana orang bilang, ngapain bikin maulid? Nabi Muhammad tuh sama dengan kita. Untuk apa bikin muji-muji Rasul? Nabi Muhammad tuh sama dengan kita. Sudahlah, dengarkan baik-baik. Kalau ada orang yang bilang Nabi Muhammad sama dengan kita, itu hanya orang bego. Itu hanya orang yang gak ngerti ilmu agama. Kok bisa deh? Allah sendiri menyatakan dalam surah Al-Kahfi. Apa Allah nyatakan? Allah mengatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, innama hanya saja sesungguhnya aku basyarun mithlukum, manusia sama seperti kamu. Walakin yuha ilayya, tapi aku dapat wahyu. Tapi aku dapat. Saya mau tanya, manusia dapat wahyu enggak? Manusia dapat wahyu enggak? Jawab yang kencang. Manusia dapat wahyu enggak? Manusia dapat petunjuk wahyu enggak? Manusia dapat wahyu tidak? Tidak. Lantas ada orang yang bilang Nabi Muhammad sama dengan kita. Samanya dari mana? Samanya dari mana? Kalau ada orang yang bilang Rasul sama dengan kita, jangan terlalu berlebihan memuji Nabi, jangan terlalu mengagung-agungkan Nabi. Nabi itu sama dengan kita. Saya jawab 1000%, 1.000.000%. Nabi Muhammad tidak bakal sama dengan satu manusia pun yang ada di alam dunia ini, saudara-saudara. Takbir, takbir. Kenapa Nabi Muhammad beda? Nabi Muhammad tidak akan pernah sama dengan manusia manapun. Betul? Nabi Muhammad tidak akan pernah sama dengan manusia manapun. Betul?
Sudah dibilang oleh Allah, kalau kita ini manusia sama dengan Nabi Muhammad, tetapi bedanya Nabi dapat wahyu, kita nggak dapat. Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Ada yang bilang lagi. Siapa yang bilang? Yang bilang golongan-golongan anti maulid. Siapa yang anti maulid? Wahabi. Tahu Wahabi? Tahu Wahabi? Banyak. Kalau daerah-daerah Jakarta, Tangerang banyak Wahabi. Maulid gak ada zaman Nabi, bid'ah, syirik, dhalalah, sesat, ada di neraka. Saya luruskan sedikit. Dengerin. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Udah saya bilang, Nabi Muhammad kalau mau dibahas tidak kelar, nggak bakal ada habisnya. Tadi sudah dibilang oleh Imam Busiri bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasabi. Allah pilih saudara dari sekian banyak nabi dan rasul. Nabi itu ada 124.000, ada 313 nabi. Allah pilih Nabi Muhammad dari sekian banyak nabi, dari sekian banyak rasul yang menjadi pemimpin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin hanya Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Maka itu jangan sembarangan nyamain Nabi dengan manusia lain. Jangan dikit-dikit menyalahkan orang yang cinta dikit maulid sama Nabi. Hati-hati dalam maulid ini dibuat acara agar hati kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan dalam kitab Sintuk Durar, apa kata beliau? Salatan yattasilu biha ruhul musalliyan alaihi bih. Salawat yang kamu baca ya Nabi, salam alaika. Apa tujuannya? Yattasilu, agar hatimu punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Dengerin Bu, saudara, dengerin. Semua jalan akan terputus di hari kiamat kecuali jalan orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Semua jalan. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, kullu turuq ila Allah masjudatun illa man ittaba'a Rasul. Semua jalan menuju Allah di hari kiamat putus kecuali satu yang tidak putus. Jalan siapa? Jalannya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Karena itu sebelum saya lanjut, saya mau tanya. Dari tadi saya sebutkan keutamaan Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau begitu Nabi mulia tidak? Mulia tidak? Agung tidak? Agung tidak? Kurang kompak. Agung tidak? Nabi kita mulia tidak? Nabi kita sempurna tidak? Nabi kita elok tidak? Nabi kita indah tidak? Cinta dengan Nabi, sayang dengan Nabi, takbir, takbir, siap ikut Nabi, siap cintai Nabi, siap idolakan Nabi, takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, dengarkan baik-baik. Kalau Anda ingin selamat, perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rabb, terkadang
Cinta kita ini terlalu berlebihan kepada makhluk sampai kita meninggalkan Nabi Muhammad. 14 abad yang lalu Nabi kita telah mencintai kita, merindukan kita. Maka alangkah buruknya kalau kita yang hadir pada malam yang mulia ini tidak merindukan Nabi Muhammad. Karena itu saudara, apa yang saya harap, keluar sana sini, teriak sana sini, cuma satu, ingin membanggakan Nabi Muhammad, ingin membuat tersenyum Nabi Muhammad, ingin mengembirakan hatinya Nabi Muhammad. Saya sadar, saya tidak tahu bagaimana amal saya diterima atau tidak, tapi saya yakin Allah tidak akan pernah menolak setiap hati yang cinta kepada Nabi Muhammad, setiap hati yang merindukan Nabi Muhammad. Ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi, ya Rabbi syarifna ya Rabbi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya Rabb, muliakan kami ya Rabb dengan berjumpa Nabi Muhammad, dengan melihat Nabi Muhammad, dengan berjumpa Nabi Muhammad. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Dunia ini tempat orang lalai, tempat maksiat, tempat orang kikir, tempat orang semuanya, tempat orang-orang hancur. Saya sudah tak kuat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ku jadikan seluruh jiwaku, nyawaku, ku jadikan setiap langkahku ya Rasulullah, ku jadikan semua nyawaku, nafasku, gerak geriku, langkahku hanya untukmu ya Rasulullah. Karena itu saudara-saudara, jika Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad. Jangan pernah duakan Nabi Muhammad. Ya Rabb, jika banyak orang-orang yang tidak lagi membela Nabi Muhammad, jadikan kami ya Allah sebagai golongan orang-orang yang tetap berdiri untuk membela Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami nggak punya amal ya Rabb, amal kami cuma cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, undur ilaina jami'a, pandang kami ya Rasulullah dengan pandangan cinta. Pandang kami semua ya Rasulullah dengan pandangan mahabbah cintamu ya Rasulullah. Kuatkan hati kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Andai kata telah banyak kaum muslimin yang berubah karena uang, mereka disuap, mereka disogok untuk mendolimi agamamu, untuk memerangi agamamu, maka saya berjanji ya Rasulullah, atas izinmu ya Allah, kami bersumpah, jika sudah banyak manusia-manusia yang telah membela untuk menghancurkan agama Nabi, maka kami bersumpah demi Allah, kami akan selalu tegak berdiri untuk membela agama Islam, agama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Karena itu wahai anak muda, cari ilmu yang manfaat agar Anda membela Nabi Muhammad, agar Anda peduli dengan Nabi Muhammad. Banyak didengarkan, banyak guru-guru kita yang memberikan pesan
ulama-ulama di akhir zaman yang banyak menyakiti Nabi Muhammad. Wahai para pemuda, qumu lidinikum, bangun kamu untuk agamamu, perhatikan agamamu. Qumu li ulamaikum, bangun kamu untuk ulama-ulama kamu. Qumu li nabiyikum, bangun kamu semuanya bersuara untuk Nabi Muhammad. Jika mereka dengan bangga melecehkan Nabi, mentertawakan Nabi, menfitnah Nabi, melecehkan Nabi, kamu wahai pemuda, bangkit kamu semua, bela Nabi kamu walaupun harus mati. Jangan biarkan ada yang menghina Nabi Muhammad. Jangan biarkan ada yang mengkritik, menjelekkan Nabi Muhammad. Karena itu yang ada di pondok sini, saya doakan Anda menjadi ulama yang istiqomah. Kenapa saya sakit hati? Banyak ulama kita yang bisa dibayar. Mereka bukan ulama, bukan pewaris Nabi. Mereka lebih jelek, mereka lebih hina daripada Dajjal. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, inna akhwa fama akhafu alaikum minad dajjal. Ada yang lebih aku takutkan menimpamu wahai umatku daripada Dajjal. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang lebih engkau khawatirkan menimpa umatmu daripada Dajjal? Qala ulama usul, ulama yang tidak baik, ulama yang tidak ulama yang tidak Kalau banyak ulama yang tidak baik di luar. Karena itu saya doakan di luar sini, di dalam ini, Anda keluar menjadi pembela dan pendukungnya Nabi Muhammad, menjadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Saudara, jangan pernah gentar, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk membela Nabi Muhammad. Jika mereka maju satu langkah, kata guru saya Habib Bahar, untuk menghinakan Islam, untuk menghinakan Nabi Muhammad, untuk menghinakan Al-Quran, maka sampaikan kepada mereka, kita kaum muslimin, pemuda-pemuda, santri-santri akan maju seribu langkah untuk melawan mereka. Allahu Akbar. Siap lawan mereka, siap ulang melawan ulama sol, siap ulama lawan ulama gadungan. Takbir. Siap lawan ulama palsu, siap lawan ulama gadungan. Takbir. Tapi ulama-ulama yang begitu banyak santrinya, berani nggak? Berani nggak? Ulama-ulama yang ngaku padahal bukan Habib, memangnya ulama itu apa tandanya? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya 5. Tanda ulama yang benar, tandanya ada berapa? 5. Yang pertama, al-khasyah, kudu punya rasa takut sama Allah. Kalau nggak takut sama Allah, main jual ayat, main jual hadis untuk kepentingan perut, bukan ulama, lebih jelek daripada Dajjal. Paham nggak? Paham nggak? Ulama-ulama yang suka cari-cari amplop sama penguasa, bukan ulama tapi Dajjal. Takut amat ngomong. Ulama yang suka bela kemungkaran, bukan ulama tapi
Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Makanya kudu mantap hatinya. Kalau ditanya siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Betul? 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 Syarat ulama yang baik ada berapa? Ayo, ada berapa? Satu, takut kepada yang kedua at-tawadhu, rendah diri. Betul? Yang ketiga husnul khuluq, akhlaknya baik. Yang keempat itharul akhirah ala dunia, lebih mementingkan akhirat daripada urusan Ini tidak ulama-ulama sekarang dikasih duit untuk fitnah Habib Rizik, diambil sama dia. Ada enggak? Dikasih duit untuk fitnah Islam, ada enggak? Ada enggak? Dikasih duit untuk menghina Nabi, ada enggak? Ada enggak? Dulu ada juga ngakunya ulama, padahal bukan ulama. Rambutnya gondrong, mukanya jelek. Habib kok begitu, Habib? Siapapun, dengerin, siapapun yang menghina Nabi, yang menjelek-jelekkan Nabi, akan saya hinakan, saudara-saudara. Masa bodoh, mau kiai, mau ajengan, mau ustaz, kalau menghina Nabi akan saya hinakan. Betul? Betul? Nabi kita mulia tidak? Mulia tidak? Agung tidak? Ada kecebong ngina-ngina Nabi. Dia bilang apa? Nabi Muhammad lahirnya rembes, ada tai mata. Nabi Muhammad waktu kecil nyolong. Itu bukan ustaz, goblok. Betul? Betul? Saya kasih tahu, Nabi ketika lahir saudara dari Siti Aminah. Dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad sudah terputus tali pusatnya, sudah pakai celah. Dalam riwayat yang lain sudah sujud kepada Allah. Mau dibilang Nabi Muhammad rembes, kan? Itu bukan ustaz yang bilang Nabi Muhammad, tapi siap lawan Dajjal, siap lawan pengikut Dajjal, siap pasti penghina Nabi. Yakin siap? Yakin? Yakin? Santrinya banyak. Berani nggak? Santrinya ribuan. Berani ribut cengaing begitu. Ribut cengaing, geluk cengaing, betul? Di sini masuk daerah Banten, betul? Betul? Saya mau tanya, orang Banten banyak Jawa atau tidak? Banyak Jawa atau tidak? Anak-anak santri banyak tidak yang belajar sama Jawara? Banyak tidak? Yang belajar bela diri banyak tidak? Siap jaga Nabi, siap jaga kehormatan Nabi. Makanya belajar bela diri. Kalau ada yang macam-macam kelas, gitu. Betul? Takbir, takbir. Saya makanya bilang sama santri, harus jago ilmu, harus jago silat. Betul? Nanti ilmu cakep, pinter, didatangin 5-10 orang, bukan saya yang ngomong. Saya pengennya santri sini jago kitab, jago silat. Setuju? Setuju? Untuk bela agama, untuk bela untuk bela siap bela Nabi, siap jaga kehormatan Nabi, siap bela Islam, siap jaga Islam, siap jaga ulama. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi,
Sallu ala Nabi. Makanya jadi santri jangan kelemar-kelemar, harus semangat. Kalau dipanggil sama kiai, misal namanya Abdullah, Abdullah siap kiai, gitu. Jangan Abdullah, iya kiai. Mukminul gawi ahabbu ila Allah min mukminid dhaif. Mukmin yang kuat, perkasa, tangkas lebih Allah cintai daripada mukmin yang kelemar-kelemar. Sudah. Paham enggak? Paham enggak? Kalau bela agama semangat atau lemah? Kalau untuk bela Islam semangat atau lemah? Siap semangat bela Islam? Ayo angkat semua tangannya, takbir. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Mau lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Saudara, tadinya saya sakit, kamu datang ke sini. Tapi kalau sudah teriak-teriak ceramah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang banyak bilang, Andrea tuh aduh masih muda, kencur. Sudah, dengerin muka saya ini. Makanya saya bilang, kata guru saya Habib Bahar, orang jago itu bukan dinilai dari muka, bukan dinilai dari badan atau bukan. Kamu lihat muka-muka saya, muka Habib Bahar, nggak ada muka-muka bajingan, muka-muka preman, betul? Kamu lihat muka saya, Hello Kitty, betul? Betul? Tapi jangan coba-coba. Kalau ada yang menghina Islam, menghina Nabi, saudara, nyawa saya akan saya tahu, dan berapapun pasukannya akan saya lawan sampai meninggal. Allahu Akbar. Makanya jangan coba-coba. Genjeng aing. Betul. Betul. Kalau orang bela Islam difitnah, dimusuhi. Kira-kira kalau bela Islam difitnah, dimusuhi, mau bela apa enggak? Mau bela enggak? Bela Islam ikut ulama istiqomah, dimusuhi, mau bela enggak? Mau bela enggak? Sangat bodoh teh. Apa? Sangat bodoh. Teh masa bodoh, mau difitnah, mau dicaci, mau dimaki, mau dibunuh, mau dibuang, mau dipenjara. Yang namanya bela agama, tidak ada kata tawar menawar. Betul kan? Betul. Sekali berjuang tetap. Kan ada dua ayat. Satu, di barisan pejuang. Dua, di barisan pecundang. Mau pilih yang mana? Pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Maka dia belajar silat. Betul? Belajar silat, saudara. Ada sedikit kaprek. Betul? Betul? Itu saya mau tanya, siap ngaji? Siap ngaji? Siap bela, apa belajar bela diri? Untuk Islam siap? Untuk Islam siap? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saya kalau udah begini semangat sampai lupa jam. Saya mulai jam 1 kurang, masih ada 3 lagi korik kita. Lanjut jangan. Sampai jam 2 lanjut. Lanjut. Lu lanjut, gua pulang. Sallu ala Nabi. Intinya kita datang ke maulid agar kita cinta sama Nabi, agar kita ikut ajaran Nabi, agar kita peduli kepada Nabi, agar kita bela agama Nabi. Siap bela agama Nabi? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, saudara, dengerin. Sebelum saya tutup, karena masih banyak korek kita yang ingin menyampaikan ayat-ayat Quran, yang mana Al-Quran
huwan nurul mubin wasiratul mustaqim. Al-Quran itu cahaya yang nyata, kitab yang penuh penjelasan. Karena itu sebelum saya tutup, semoga kita semua dapat syafaatnya Nabi Muhammad, dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman. Mau dengar pengumuman? Mau dengar pengumuman? Kurang kompak. Mau dengar pengumuman? Mau dengar pengumuman? Sallu ala Nabi. Saya bawa air dari Parung Bogor, Pondok Pesantren Habib Bahar bin Smith Tajul Alam Wiyin. Gak mahal. Yang mahal itu janji-janji dia yang palsu. Muhammad. Ketika saya ngomong tentang hati pada sorak-sorak semua. Udah merasakan sakit hati? Udah. Kalau nggak mau merasakan sakit hati, jangan kenal yang namanya cinta. Betul? Betul? Apalagi santri, dikit-dikit kamu tahu nggak bedanya kamu dengan huruf hijaiyah? Lebay. Udah santri ngaji aja yang bener. Betul? Betul? Saudara, dengerin. Ini air harganya 10.000. Nanti dibagiin sama laskar, sama panitia untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawi. Harganya berapa? Harganya berapa? Mau beli nggak? Mau? Mau saudara Muhammad. Ini nanti dibagiin sama yang lain sambil baca sholawat. Setuju? Setuju? Ini sebelum saya sholawat, duduk dulu. Saya mau kasih himbauan. Mau himbauan?